Cek di sini informasi terbaru pencairan BSU tahap 1 di tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya TN Mandala Putra 12. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri melalui laman resmi bpjsketenagakerjaan.go.id untuk penerima upah BSU di tahun 2025 ini, silahkan bisa simak video ini sampai selesai, jangan di skip karena pencairan BSU tahap 1 di tahun 2025 ini akan segera dicairkan. Sebelum menyimak video ini, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perbankan ataupun keuangan lainnya. Sirli memastikan pencairan bantuan subsidi PAH atau BSU untuk periode Juni dan Juli sebesar 600.000 akan cair dalam waktu dekat. Sirli menyebut pihaknya sudah menyiapkan aturan penyaluran BSU melalui Permenaker nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas Permenaker nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh. Sirli mengumumkan bahwa untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan atau BSU tahap 1 di tahun 2025 ini akan cair di pekan kedua bulan Juni. Untuk mekanisme pencairan BSU tahap 1 di bulan Juni ini akan dilakukan secara bertahap. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengupdate nomor rekening di laman resmi bpjsketenagakerjaan.go.id, teman-teman bisa langsung menunggu untuk tahap pencairannya. Seperti telah diketahui bahwa bank penyalur BSU tahun 2025 ini adalah Bank BUMN, yakni Bank Himbara, BSI, BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Jadi pastikan teman-teman telah menggunakan ataupun mempunyai rekening bank tersebut. Untuk informasi mekanisme penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah, data calon penerima bantuan bersumber dari data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data akan diverifikasi dan divalidasi sesuai kriteria dan persyaratannya. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan daftar calon penerima bantuan kepada Kemnaker. Setelah itu BSU akan disalurkan langsung ke rekening bank penerima bantuan seperti BSI, BNI, BRI, Mandiri, dan Bank BTN. Jadi pastikan teman-teman telah mengisi nomor rekening dan data yang sesuai pada KTP maupun biodata lainnya, karena akan mempengaruhi proses pencairan BSU teman-teman. Syarat penerima BSU di tahun 2025 ini, BSU tidak bisa didaftarkan secara mandiri. Penerima ditetapkan secara otomatis oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data peserta aktif dan beberapa ketentuan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025, syarat penerima BSU di tahun 2025 ini yakni warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025, kategori pekerja penerima upah atau PU. Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan. Kemudian diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang belum menerima program Keluarga Harapan PKH pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan. Kemudian bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN atau prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara cek BSU Ketenagakerjaan 2025 sebagai pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman bisa mengecek apakah termasuk penerima BSU di tahun 2025 ini. Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi JMO Jamsostek Mobile dengan cara unduh aplikasi di JMO di App Store ataupun Google Play Store, kemudian masukkan email dan kata sandi akun JMO teman-teman. Kalau belum punya akun, pilih buat akun baru dan isi data yang diminta seperti nik, nama, tanggal lahir, dan lainnya.
Setelah berhasil login, di halaman utama akan muncul banner bertuliskan cek eligibilitas bantuan subsidi upah atau BSU. Kemudian bisa teman-teman klik banner tersebut. Di halaman selanjutnya, isi informasi pribadi yang diminta seperti nik, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor handphone, serta alamat email yang aktif. Setelah data terisi lengkap, klik tombol lanjutkan. Sistem akan memproses data dan menampilkan pemberitahuan apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima BSU di tahun 2025 atau tidak. Selain melalui aplikasi JMO, teman-teman juga dapat mengecek status penerima BSU 2025 dengan mudah melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dengan isi semua kolom data diri yang diminta seperti nik, nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP asli, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan email yang aktif. Setelah semua data terisi, klik tombol lanjutkan. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pengecekan. Keterangan jika peserta terdaftar sebagai penerima BSU, sistem akan menampilkan pemberitahuan dan peserta akan diarahkan untuk memperbarui data rekening Bank Himbara guna mempermudah proses penyaluran bantuan. Namun, jika tidak memenuhi syarat, maka akan muncul pesan, mohon maaf Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Seiring dengan meningkatnya kasus penipuan, BPJS Ketenagakerjaan mengeluarkan imbauan kepada seluruh pesertanya untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi. BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait BSU hanya dapat diakses melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Peserta diharapkan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan, terutama jika menyangkut data pribadi atau permintaan akses rekening. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak center BPJS Ketenagakerjaan resmi di nomor 175. Itulah perkiraan jadwal pencairan BSU tahun 2025. Semoga membantu.